Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Bu Laila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya memang sudah Bu Laila kasih peta konsep relasi dan fungsi, tapi mungkin beberapa anak mungkin masih belum memahami apa itu relasi dan fungsi ya. Sebelum kita memahami relasi sama fungsi, okelah kita pahami dulu lah relasi sama fungsi ya. Apa sih relasi? Kalau bahasanya kita secara bincang-bincang, relasi itu kan suatu hubungan. Jadi misalkan Bu Lela punya ini, misalkan A, ini B, ini 1, 2, 3, misalkan kayak gini. Bu Lela punya ini sama ini misalkan ya. Ini A, ini B. Jadi misalkan kayak gini. Ini, oh ya Allah, ini belum tak kasih gini. Kalau kita lihat atas sama bawah, kalau yang atas itu kan ada yang kosong di A-nya, B-nya juga ada yang kosong. Kalau yang bawah, A-nya itu full semuanya, tapi B-nya kosong. Mana yang disebut relasi, mana yang disebut fungsi? Jadi gini, kalau relasi itu adalah hubungan antara A sama B, ya, A sama B. Pokoknya ada hubungan itu disebut relasi. Tapi kalau fungsi adalah relasi yang memetakan semua anggota A ke B dengan tepat satu anggota. Jadi misalkan, maksudnya gimana? Jadi gini loh. Ini kalau yang atas itu kan ada sebagian anggota A yang tidak dipetakan kan, maka ini namanya adalah relasi. Jadi yang tidak anggota A itu tidak dipetakan tepat satu ke anggota B, itu namanya relasi. Jadi meskipun cuman ada hubungan aja tapi tidak dipetakan tepat satu. Tapi kalau anggota A dipetakan tepat satu, semua anggota A dipetakan tepat satu ke anggota B, maka ini dinamakan fungsi. Ini yang namanya fungsi gitu. Lah Bu, yang B ada yang kosong nih, nggak masalah. Jadi yang penting aturannya adalah yang A. Yang A itu kalau misalkan sudah dipetakan semua, maka itu fungsi. Makanya fungsi itu adalah relasi yang memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ini contohnya. Paham ya bedanya relasi sama fungsi? Jadi relasi itu cuma hubungan, tapi kalau fungsi itu relasi yang memetakan tepat anggota A ke anggota B. Dimana relasi itu pasti fungsi, tapi kalau fungsi belum tentu relasi. Kebalik. Kalau relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi itu pasti relasi. Kemudian selanjutnya kita pelajari tentang di dalam fungsi itu kan ada domain, kodomain, sama ring. Ini daerah A ini namanya adalah domain. Domain itu adalah daerah asal. Sedangkan B ini namanya adalah kodomain. Kodomain atau biasa disebut daerah tujuan. Ada buku lain yang bilangnya bukan daerah tujuan juga sih. Apa ya? Cobalah kita cari nanti lah ya. Pokoknya biasanya kalau saya pribadi nulisnya itu daerah B itu adalah kodomain atau daerah tujuan. Lah, ring itu yang mana? Ring itu yang ini, daerah B yang hasil dari petaan. Jadi daerah hasilnya adalah daerah hasilnya itu kan itu 2, 3, 4. Lah, daerah hasil ini namanya dengan ring. Jadi ringnya yang ini, yang 2, 3, 4, 5 itu, kalau 2, 3, 4, 5 itu namanya kodomain. Semuanya ini namanya kodomain, ini namanya domain. Lah,
daerah hasil petaannya ini 2, 3, 4 ini namanya ring atau daerah hasil. Paham ya? Kemudian ada beberapa fungsi, macam-macam fungsi itu ada buahnya, silahkan dipelajari di buku atau ada juga di yang bolehlah share itu. Tapi kan ada fungsi kuadrat, fungsi ganjil genap dan lain-lain. Bolehlah akan ngasih salah satu contoh untuk menentukan domain dari suatu fungsi. Domain itu kan daerah hasil. Gimana caranya biar daerah fungsi itu bisa fungsi itu Oke, kita kan udah paham nih apa itu daerah hasil, daerah asal sama kodomain ya, domain, kodomain sama ring. Sekarang kita pahami tentang fungsi. Fungsi itu ada yang terdefinisi, ada yang tidak terdefinisi. Ada yang tidak terdefinisi. Cuman pada saat ini kita itu kalau di SMA pasti kita mempelajari fungsi-fungsi yang terdefinisi. Dan syarat untuk fungsi terdefinisi adalah domainnya itu harus memenuhi syarat dari fungsi itu. Dan beberapa fungsi itu memang nggak ada syaratnya. Ada dua fungsi yang ada syaratnya. Dua fungsi yang bersyarat agar fungsi itu terdefinisi. Dua fungsi yang harus dua fungsi yang memiliki syarat agar terdefinisi, yaitu yang pertama itu fungsi ini fx sama dengan akar dalam bentuk akar ya, misalkan bolehlah tulis gx, maka gx nya ini tidak boleh, harus gini aja wis, harus lebih besar sama dengan 0. Terus yang fungsi kedua adalah fx sama dengan gx per hx, misalkan kayak gini ya, maka hx nya ini tidak boleh sama dengan 0. Bu, kok ada fx, gx, hx itu apa sih? Gini aja wes, untuk mempermudah bolehlah akan kasih contoh. Misalkan kayak gini, bolehlah kasih contoh yang nomor 2. Contoh. Ini yang simpel-simpel dulu ya. Pertanyaannya bolehlah, kalau misalkan 0 dibagi 3 hasilnya berapa? 0 ya. Terus kalau misalkan 0 dibagi 2 hasilnya juga 0, ya kan? Sekarang bolehlah balik nih. Kalau misalkan 3 dibagi 0 hasilnya berapa? Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Atau biasanya kalau di kalkulator itu kalau sama coba 3 bagi 0 maka hasilnya adalah syntax error, ada yang bilang kayak gitu ya, tergantung kalkulatornya, kadang tidak dapat diselesaikan, ada yang bilang gitu. Ada yang nulis kalau misalkan di buku-buku itu gini, apa ini, penuh nggak ya, jadi tanda tak hingga kayak gitu, tandanya kayak gini, lucu ya buatannya, bolehlah ya, tapi ya bentuknya kayak gini lah. Jadi gini, kalau 0 dibagi sesuatu itu boleh dan itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau sesuatu dibagi 0 itu tidak boleh. Itu sebabnya ini kan pembilang, yang atas kan namanya pembilang, yang bawah ini kan namanya penyebut. Maka penyebutnya ini tidak boleh 0. Makanya misalkan ada suatu fungsi fx itu adalah gx per hx, maka hx-nya adalah tidak boleh sama dengan 0. Paham? Sekarang gini, bolehlah kasih contoh lagi. Misalkan ya, fx sama dengan x plus 5 dibagi x min 1. Kalau kayak gini,
Maka kalau kita lihat kan ini termasuk contoh yang kedua ya, bentuk yang kedua. Dia bilang hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Hx itu kan penyebut ya. Berarti di sini penyebutnya adalah x-1 kan? Berarti di sini punya syarat di mana syaratnya adalah x-1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan minus 1-nya kita pindah ke kanan. Kalau ini minus 1 berarti kalau pindah ke kanan kan berarti kan jadinya 1, ya toh? Berarti x-nya tidak boleh 1. Kalau x-nya sama dengan 1, maka fungsinya tak terdefinisi. Kok tahu? Ya, coba ya kita masukkan 1 di sini. 1 tambah 5 kan 6. 6 dibagi 1 kurangi 1, 0. 6 dibagi 0 apakah boleh? Nggak boleh kan? Nggak boleh karena dia bakalan tak terdefinisi. Makanya dia punya syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau ditanya fungsinya, kalau misalkan fungsinya kayak gini, domainnya seperti apa? Domainnya adalah semua bilangan real kecuali 1. Itu kalau bahasa apa ya, bahasa penjelasannya. Oke, untuk apa ininya kan bahasa penjelasannya kayak gini. Lah kalau ditulis kayak matematika kayak gimana Bu? Berarti domain f-nya df itu domain f adalah himpunan x di mana, jadi tanda lurus ini di mana x-nya adalah anggota bilangan real. Maksudnya anggota bilangan real itu berarti semua bilangan terserah, yang penting x-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini tulisan matematikanya kayak gini. Jadi himpunan x di mana x-nya bilangan real tapi x-nya tidak boleh sama dengan 1. Mohon maaf ya kalau pencahayaannya agak gimana gitu, tapi ini kelihatan jelas ya. Oke, Bu Lela lanjut aja kalau kayak gitu. Sekarang contoh yang selanjutnya, misalkan Bu Lela punya fungsi, contoh yang kedua yang ini, contoh yang fungsi fx sama dengan akar gx. Misalkan ya ini fx sama dengan akar x plus 5. Dia bilang di sini kalau syaratnya adalah gx-nya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Berarti yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau fx-nya sama dengan akar x plus 5, maka syaratnya adalah x plus 5 ini harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Maka x-nya harus lebih besar sama dengan 5-nya Bu Lela pindah ke sebelah kanan ya, berarti jadinya minus 5. X lebih besar sama dengan dari minus 5. Jadi harus x-nya itu seperti itu. Kenapa kok x-nya nggak boleh di bawah minus 5? Kalau x-nya di bawah minus 5, misalkan Bu Lela ambil minus 6 ya. Minus 6 ditambah 5 hasilnya berapa? Minus 1 kan? Nanti jadinya adalah akar minus 1. Akar itu nggak boleh minus. Kalau minus itu nanti jadi bilangan imajiner, dan itu belum waktunya kalian untuk belajar itu. Jadi untuk saat ini fungsi yang terdefinisi kita belajar yang sesuai syarat ini aja dulu. Oke. Jadi syaratnya seperti ini. Jadi domainnya, kalau ditanya domainnya ini tulis Bu Laila, tulis bahasa Indonesia dulu ya. Domainnya adalah semua bilangan yang lebih besar sama dengan minus 5. Kalau maksudnya lebih besar sama dengan minus 5 adalah bisa x-nya itu lebih besar dari minus 5 atau minus 5 pun juga nggak apa-apa gitu. Atau kalau ditulis matematikanya berarti df-nya, domain fungsi f-nya adalah x dimana himpunan x dimana x-nya adalah anggota real dan x-nya ini harus lebih besar sama dengan minus 5. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau misalkan paham, sekarang kalau misalkan gini, gabungan, misalkan gabungan, Bu Lela punya contoh lain nih.
contoh yang ketiga ini adalah gabungan. Gabungan itu misalkan gini, fx sama dengan akar x min 5 dibagi 2 plus x, misalkan kayak gini. Ini kan gabungan ya, jadi gabungannya adalah ada pecahan, ada bentuk akar juga, dimana syaratnya kalau misalkan pecahan ini maka harus tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar ini berarti syaratnya adalah yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0, ya toh. Jadi kita selesaikan satu-satu. Yang syarat pertama adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya siapa? Ini kan. Jadi 2 plus x tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2-nya dipindah ke kanan jadinya minus 2 ya. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Kemudian syarat yang kedua adalah dia kan bentuk yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x min 5 dibagi 2 plus x ini harus lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti yang penyebut pembilang, yang pembilangnya itu berarti dia harus lebih besar sama dengan 0. Nanti yang penyebutnya cuman lebih besar dari 0. Mohon maaf Bu Lela, ini tadi ternyata salah ya. Bu Lela coret dulu. Sorry. Jadi kalau syarat kedua itu kan bentuknya pecahan, dan ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita buat gini, pembilang itu yang atas itu harus sama dengan 0. Pembilangnya kan yang atas, berarti x min 5 ini kita sama dengan kan 0, berarti x nya sama dengan 5, ya kan. Kemudian penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Lah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 lah, kayak tadi kan penyebutnya kan ini 2 plus x tidak boleh sama dengan 0, sama kayak yang ini ya. Berarti 2 plus x tidak boleh sama dengan 0, berarti x nya tidak boleh sama dengan minus 2. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita cari, dia kan minta lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti dia kan artinya positif, ya kan. Jadi kita bikin garis bilangan, ini minus 2, ini 5. Dari dua bilangan ini kan membagi 3 daerah ini, daerah yang tengah sama daerah 5 ke kanan. Kita cari tahu mana yang positif, mana yang negatif ya. Sekarang di antara minus 2 sama 5 itu kan ada angka 0 loh. Ini kalau ditulis ya ada minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Enggak Bu Lela tulis semua, nanti enggak cukup. Jadi Bu Lela ambil aja 0. 0 itu angka yang paling gampang. 0 ini kita masukkan ke sini. Ke sini ya. X-nya diganti 0. 0 dikurangi 5 minus 5 ya. 2 ditambah 0 0. 2 tambah 0 2. Berarti minus 5 bagi 2. Minus 5 bagi 2 positif apa negatif? Negatif dibagi positif itu kan juga negatif. Berarti ini negatif. Kalau di sini negatif, maka di sini pasti positif, ini juga pasti positif. Gitu. Jadi kalau ini negatif berarti ini pasti positif, ini positif. Kalau di sininya positif berarti ini pasti negatif, ini juga negatif. Kalau nggak percaya kita coba aja lah. Kita ambil sembarang titik di sini, di 5 ke kanan. 5 ke kanan itu contohnya 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita ambil yang 6. 6 kita masukkan ke sini, X-nya diganti 6. 6 kurangi 5 kan 1. 2 tambah 6 8. 1 dibagi 8 positif kan? Positif bagi positif, positif. Ya kan? Sekarang mulailah ambil di sini lah. Coba sembarang titik yang minus 2 ke kiri berarti contohnya adalah minus 3. Minus 3. Minus 3 berarti minus 3 dikurangi 5. Berarti punya utang 3, utang lagi 5. Berarti kan minus 8, ya toh? 2 ditambah minus 3, punya uang 2, ternyata hutangnya 3, berarti kan masih punya utang 1. Berarti minus 8 dibagi minus 1. Min dibagi minus, itu kan berarti positif, hanya positif. Nah dari sini karena kita tahu yang diminta adalah lebih besar sama dengan 0, berarti ini yang positif.
Jadi ini daerahnya. Karena tadi dia bilang X-nya tidak boleh sama dengan minus 2, kalau tidak boleh itu berarti bolong. Kalau dia boleh, ini kan tadi bilang 5-nya kan boleh sama dengan 0, berarti ini buntet. Jadi nanti nulisnya kayak gimana? Berarti X-nya lebih kecil, karena ke kiri ya, ke kiri berarti lebih kecil dari minus 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Ke kanan jadinya lebih besar, karena dia buntet makanya dia sama dengan, alias 5-nya itu boleh karena sama dengan. Tapi kalau ini tidak boleh sama dengan minus 2, berarti ini bolong dan ini enggak ada sama dengannya. Inilah domainnya. Jadi domainnya adalah X lebih kecil minus 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Paham ya? Oke, kalau misalkan sudah paham masalah domain dan kodomain, kita lanjutkan ke part selanjutnya tentang operasi aljabar fungsi. Tapi kita lanjutkan di video yang ke selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.